Pagi anak-anak Ibu. Pagi. Terima kasih. Walaupun saat ini kita harus belajar secara daring, nggak bisa tatap muka karena COVID-19 ini. Ibu harap semangat anak-anak Ibu tidak boleh kendor, harus tetap terjaga ya. Dan yang penting lagi anak-anak harus tetap jaga kesehatan ya. Dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga betul ya, menjaga jarak. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita, mari anak ibu kita ambil sikap berdoa. Silahkan Alpandi, pimpin doanya nak. Mari kawan-kawan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, selanjutnya silahkan anak-anak ibu diisi absennya ya, yang sudah di WA group ya. Ibu lihat ini sudah semua mengabsen ya. Semua dalam kondisi sehat ya. Minggu yang lalu materi kita itu adalah mengenai pengertian interaksi sosial dan syarat-syarat interaksi sosial. Siapa ya kira-kira yang masih ingat pengertian interaksi sosial? Coba dulu si Fitri. Iya Bu, saya akan mencoba menjawab bahwa yang kemarin kita pelajari interaksi sosial itu hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok Bu. Ya, bagus ya. Materi yang lalu harus tetap diulang-ulang ya. Nah, untuk hari ini kita masuk ke materi bentuk-bentuk interaksi sosial. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini diharapkan anak-anak nanti mampu menganalisis interaksi sosial yang bersifat asosiatif dan disosiatif dengan cermat dan teliti tentunya. Tujuan kita yang kedua hari ini diharapkan mampu menyimpulkan dengan memberi contoh interaksi sosial, disosiatif dan asosiatif dengan benar. Dan yang terakhir, anak-anak ibu diharapkan mampu mengkaji dan memecahkan masalah sosial interaksi disosiatif. Jadi untuk hari ini ya kita masuk ke materi yang baru, bentuk-bentuk interaksi sosial. Sebelumnya bentuk interaksi sosial itu nanti anak ibu ada dua ya. Satu itu ada namanya asosiatif, yang kedua namanya disosiatif. Ini sudah ibu bagi ya bahan ajar berupa modul ya di WA group. Selanjutnya ibu mau ngasih pertanyaan gimana kalau misalnya dalam hal kerjasama. Kerjasama itu bisa berbentuk gotong royong ya. Nah, kira-kira anak-anak ibu bisa nggak, pernah nggak melakukan yang namanya gotong royong? Pernah. Pernah Bu, sering gotong royong kebersihan di sekolah Bu, tiap hari Jumat sama Sabtu Bu. Ya, sebelum COVID-19, waktu kita tatap muka, kita selalu ya melaksanakan Jumat bersih ya. Nah itu dia contoh kerjasama dengan kegiatan gotong royong. Fitriani, ya, Bu. Coba Fitri, kira-kira kerjasama dengan kegiatan gotong royong itu bersifat positif atau negatif? Positif Bu, kan saling membantu. Iya. Bagus ya. Ya, baik, terima kasih anak ya. Jadi yang pertama tadi ya, bentuk interaksi sosial yang pertama itu adalah asosiatif. Contohnya itu dalam bentuk kerjasama. Itulah tadi gotong royong yang sering kita laksanakan ya. Yang kedua, coba dulu Yogi. Yogi pernah nggak melihat kejadian ada demonstrasi atau tawuran antar anak pelajar? Pernah nggak melihat? Pernah? Di TV. Oh di TV? Iya. Nah, kira-kira demonstrasi dan tawuran antar pelajar ini, ya coba Lestari, itu negatif atau positif? Oh, tawuran itu menurut saya itu negatif, Ibu. Iya, betul. Ya pasti negatif ya. Karena dengan adanya tawuran, demonstrasi itu bisa menghilangkan nyawa tentunya, menghilangkan harta, banyak yang dirugikan ya. Jadi bentuk interaksi sosial yang kedua itu adalah disosiatif. Ya. Agar anak ibu lebih paham dan lebih mengerti, boleh saksikan dulu video berikut ini. Oh, lagi proses. Ya. Nah, ini dia ini merupakan peta konsep. Kira-kira Erlina nampak nggak Erlina? Yogi nampak?
Baik ya. Tadi sudah disaksikan videonya ya. Kira-kira dari pengamatan anak-anak ibu berdasarkan video tersebut, apa yang anak-anak ibu ketahui? Tidak usah malu-malu nak ya. Oh, Albert, ya, silakan Albert. Dari video tersebut itu Bu, saya dapat menyimpulkan bahwa ada di situ interaksi sosial yang bersifat asosiatif, yaitu kerjasama. Kalau disosiatif, contohnya itu seperti tawuran, Ibu. Terima kasih, Bu. Iya, baik, bagus. Nah, sekarang biar anak-anak ibu lebih paham lagi, silahkan langsung diskusi kelompok ya. Ya, kelompoknya sudah ibu bagi di WA grup. Nah, kelompok ibu bagi menjadi 2 kelompok ya. Nah, silahkan dikerjakan LKPD ya yang sudah ibu share di WA grup. Ya, ikuti ininya, petunjuknya ini ya. Silahkan nak. Jadi untuk gambar nomor 1 Bu, itu tentang kerjasama Bu. Mereka berusaha secara bersama-sama untuk membangun, mungkin ini namanya rumah Bu. Berarti menurut kami ini interaksi sosial yang asosiatif. Untuk gambar nomor 2 Bu, ini ada tawuran antar pelajar, kerusuhan. Jadi ini kami amati ini merupakan gambar interaksi sosial yang disosiatif. Sekarang yang anak-anak kerjakan itu ini dulu dia, jangan dulu ke kesimpulan ya. Coba Tri, bagaimana? Pertanyaan yang nomor 1 itu saya tulis pertanyaan, apakah gambar yang pertama itu bentuk kerjasama? Itu Bu pertanyaannya. Fitri. Dari gambar tersebut, mengapa dapat terjadi tawuran antar pelajar dan demonstrasi tersebut, Bu? Silahkan, ya. Bantin, apa pertanyaannya, nak? Apa sih penyebabnya tawuran itu? Itu yang mau saya tanya gitu ya. Jadi, Ibu perhatikan dari tadi, anak-anak Ibu sangat semangat dalam mengikuti diskusi tadi ya. Tentu semua ini karena ada kerjasama yang baik ya. Jadi ini menjadi penilaian buat Ibu ya. Bagaimana sikap anak-anak ibu selama diskusi ini, yang ibu lihat itu adalah kerjasamanya, keaktifannya ya. Kita juga nanti akan melakukan evaluasi pembelajaran, itu nanti dengan Google Form yang ibu bagikan linknya ada di sini. Ada 5 soal formatif ya, tujuannya untuk mengetahui kemampuan anak-anak ibu atau pemahaman anak-anak ibu dalam pembelajaran hari ini. Oke ya, boleh dikerjakan ya. Kemudian nanti nak, apabila ada yang mau diperbaiki dari hasil diskusi tadi, boleh nanti silahkan aja di-share ke Google Classroom ya. Oke nak, gimana? Paham nak? Terima kasih Bu. Oke, baik ya. Nah, minggu depan kita lanjutkan materi kita ya nak ya, dengan topik yang baru itu lembaga sosial. Nanti seperti biasa ibu bagi lagi bahan ajar, dipelajari di rumah ya. Oke, yang untuk terakhir silahkan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Siapa kira-kira yang mau beri kesimpulan? Ya, Halo, Fitri. Kesimpulan dari kita hari ini bahwa bentuk interaksi sosial itu terbagi 2, ada yang bersifat asosiatif, yang positif, dan ada yang negatif atau disebut dengan disosiatif. Kalau disosiatif itu bisa menyebabkan perpecahan, pertentangan. Nah, itu Bu yang saya tangkap dari pembelajaran pagi ini. Jadi kesimpulan untuk hari ini ada 3, di mana bentuk-bentuk interaksi sosial itu ada 2, ada yang disebut asosiatif dan ada yang disosiatif. Dan yang kedua itu bentuk interaksi sosial asosiatif itu bersifat positif ya, karena mengarah kepada kesatuan pandangan. Proses ini ada 3 bentuk, ada kerjasama, ada akomodasi, dan akulturasi. Yang terakhir anak-anak ibu, bentuk interaksi sosial disosiatif itu bersifat negatif karena mengarah kepada konflik dan perenggangan solidaritas kelompok. Proses ini terdiri atas kompetisi, kontravensi, dan pertentangan. Kira pembelajaran hari ini menyenangkan atau tidak ya? Wih, senang kali Bu. Baik, sebelum kita akhiri, kita berdoa kembali. Silahkan dipimpin doanya. Training sih Kita untuk mengikuti pelajaran ini, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu akhiri dengan selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi. Pagi.